Oke, tadi teman-teman sudah mendapatkan penjelasan mengenai klasifikasi partikel. Sekarang kita masuk ke statistik kuantum yang dimana kita akan melihat partikel tunggal yang berkerumun yang mempunyai sifat simetri atau antisimetri. Ini bisa dilihat di halaman 146. Nah, jadi di situ ada sistem partikel dapat dibedakan menjadi 3 macam. Nah, yang pertama ada statistik Maxwell-Boltzmann. Ya. Cirinya adalah partikel dapat dibedakan. Nah, kalau dapat dibedakan berarti kan partikelnya berbeda ya. Nah, ini jelas partikel tersebut bisa dibedakan. Yang satu partikelnya A, yang satu partikelnya B. Partikel dapat dibedakan itu disebutnya statistik Maxwell-Boltzmann. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada statistik Bose-Einstein. Nah, statistik Bose-Einstein ini ciri-cirinya adalah yang pertama tidak dapat dibedakan. Kalau dia tidak dapat dibedakan, maka dia seperti ini. Sama, tidak dapat dibedakan. Berarti di sini partikel A, di sini juga partikel A. Terus spinnya bulat. Spin bulat itu disebutnya adalah boson. Dia spinnya adalah 0, 1, 2, 3. Dan seterusnya. Ingat yang di klasifikasi partikel tadi kalau spin bulat adalah boson. Ingat kan? Baru juga 5 menit yang lalu. Nah, lihat di sini kata kuncinya adalah boson. Terus di sini Bose-Einstein, boson gitu ya. Jadi kalau statistik Bose-Einstein pasti dia partikel boson, yaitu memiliki spin bulat. Oke. Kemudian ciri yang ketiga adalah simetri. Terus udah cuma 3 ternyata ciri-ciri dari statistik Bose-Einstein. Oke. Terus yang terakhir ya, itu ada statistik Fermi-Dirac. Nah, dari sini pasti teman-teman udah inget nih fermion kan. Ciri-cirinya yang pertama sama seperti Bose-Einstein, dia tidak dapat dibedakan. Jadi seperti ini ya. Dia tidak bisa dibedakan. Terus yang kedua, spinnya pecahan. Ya karena dia fermion. Fermion tadi kan diklasifikasi adalah spin yang pecahan, yaitu S-nya setengah, terus 3/2, dan seterusnya ya. Terus ciri-ciri ketiga adalah dia bersifat antisimetri. Dan yang keempat, dia ada larangan Pauli. Itu. Maksudnya larangan Pauli itu apa sih? Jadi kalau dia sejenis, dia nggak bisa deket-deket, dia harus jauhan. Ya kalau yang cewek-cewek nggak boleh deket-deket ya, dia harus gitu. Jadi dia harus berbeda. Di sini A, di sini juga A gitu. Pokoknya harus jauh-jauh deh. Tuh. Nah, untuk jadi pada materi ini kita akan mencari fungsi partisi dan
energi sistemnya, tapi dengan melihat sifat dari partikel itu gitu. Jadi kalau misalnya fungsi partisi dengan sifatnya partikel dapat dibedakan, ya kita memakai statistik Maxwell-Boltzmann. Terus kalau misalnya kita mau mencari fungsi partisi dan energi sistem, kalau misalnya partikelnya tidak dapat dibedakan terus spinnya bulat, ya kita pakai statistik Bose-Einstein. Gitu juga kalau misalnya partikel itu memiliki spinnya pecahan terus dia antisimetri, ya kita harus memakai kaidah-kaidah dari statistik Fermi-Dirac gitu ya. Jadi pada statistik kuantum itu melibatkan sifatnya, sedangkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kita mau mencari energi, mau mencari apa, itu ya udah disamain aja gitu. Tapi untuk statistik kuantum ini kita melibatkan sifat dari partikel tersebut gitu ya. Sekarang kita mau mencari fungsi partisi. Nah, fungsi partisi itu contoh soalnya adalah di halaman 150. Ada di halaman 150 contoh 6.2 ya. Saya bacakan. Sistem di dalam ruang bertemperatur T terdiri dari dua partikel. Terdiri dari dua partikel identik. Masing-masing partikel dapat mempunyai 3 keadaan. Nah, dua partikel dapat mempunyai 3 keadaan dengan energi sama dengan 0, terus epsilon, terus 2 epsilon. Yang ditanya adalah tentukan fungsi partisi dan energi rata-rata sistem. Oke. Gitu ya. Jika misalnya yang pertama partikel tak terbedakan dan antisimetri. Nah, yang A ini partikel tak terbedakan dan antisimetri itu masuk ke klasifikasi yang mana? Dia masuk ke statistik Fermi-Dirac, ya kan? Jadi kita harus memakai kaidah ini. Nah, kalau statistik Fermi-Dirac, tadi dia dibilangnya ada larangan Pauli. Jadi kalau partikel tersebut tidak dapat dibedakan, terus dia harus jauh-jauh gitu kan. Nah, jadi di sini ada dua partikel dengan 3 keadaan. Kita bikin dulu 3 keadaan ya. Nih, 3 keadaan. Dengan energinya adalah 0, terus epsilon, terus 2 epsilon. Ada 2 partikel. Nah, dia nggak boleh seperti ini. Ya, kan dia nggak boleh deket-deket, ya kan? Karena dia nggak boleh deket-deket, jadi dia harus jauh-jauh. Pertama dia di sini, terus di sini, terus bisa juga di sini. Ini yang pertama ya. Terus yang kedua, dia nggak bisa lagi di sini kan? Udah ada yang di pertama kan? Jadi dia di sini. Terus ada lagi nggak? Ada. Bisa di sini, bisa di sini. Bisa lagi nggak? Udah cukup sampai di sini aja untuk statistik Fermi-Dirac. Nah, sekarang kita mau cari fungsi partisinya. Gimana sih mau mencari fungsi partisinya? Itu bisa dilihat di halaman 151. Ya, teman-teman cek juga di halaman 151. Sekarang kita hitung dulu nih total dari energinya. Yang pertama, ini kan ada satu partikel. Apapun yang dikalikan 0 pasti 0. Jadi kita abaikan aja yang ini ya. Yang pertama ini kita abaikan aja. Terus kita fokus ke yang ini. Satu partikel dikalikan dengan 1 epsilon. Berarti totalnya adalah 1 epsilon. Terus yang ini. Ada satu partikel A
dengan energi 2 epsilon. Maka total energinya adalah 1 kali 2 epsilon. Terus yang ini, untuk yang keadaan ketiga, kan ada ini ya, partikel 1 dikalikan dengan energinya. Ini berarti epsilon, terus yang ini 2 epsilon. Kalau ditambahin jadinya 3 epsilon. Oke, paham ya? Sekarang kita mau mencari apa tadi? Fungsi partisi. Tuh. Fungsi partisi itu rumusnya adalah Z sama dengan jumlah dari energinya itu. E min beta epsilon R gitu ya. Nah, jadi Z-nya adalah, kita mulai dari yang terkecil dulu. Berarti yang ini ya. Z sama dengan epsilon cuman ada 1, berarti E min beta epsilon ditambah sekarang yang 2. E min 2 beta epsilon ditambah yang ini. E min 3 beta epsilon. Oke. Kita ketemu fungsi partisinya. Sampai sini oke? Sepertinya sih oke ya. Sekarang kita mau cari energi rata-rata sistem. Nah, energi rata-rata sistem itu dirumuskan dengan E1 kali P1 ditambah E2 kali P2 ditambah E3 dikalikan P3. Oke. Tadi kan kalau kita lihat di sini ya, dia ada epsilon, 2 epsilon sama 3 epsilon. Itu kan, dan masing-masing jumlahnya adalah 1. Tuh. Ingat ya, epsilon, 2 epsilon, 3 epsilon, dan masing-masing dia ada 1. Nah, jadi di sini ada epsilon, terus karena dia masing-masing 1, tambah 2 epsilon, terus Z ini fungsi partisi ya, E min 2 beta epsilon ditambah 3 epsilon E min 3 beta epsilon per Z. Atau bisa kita pindahin aja nih. Kan sama nih. Epsilon, ya udah pindahin aja di sini. Terus sini per Z, kan? Jadinya E min beta epsilon ditambah 2 E. Ini kan 2. Terus ini E min 2 beta epsilon ditambah 3 E min 3 beta epsilon per Z. Nah, Z-nya tadi apa? Z-nya tadi ya lihat yang sebelumnya. Fungsi partisi, berarti nanti jawabannya adalah seperti ini. E min beta epsilon ditambah 2E min 2 beta epsilon ditambah 3E min 3 beta epsilon. Nah, Z-nya kita masukin jawaban yang tadi. E min beta epsilon ditambah E min 2 beta epsilon ditambah E min 3 beta epsilon. Oke, gitu. Nah, kalau lihat di buku itu kan ada, coba lihat di halaman 151 untuk energi rata-rata sistem. Ya, dia kan ada di tahap yang terakhir, yang yang terakhir itu kan ada 1 ditambah bla bla bla. Itu kita abaikan aja dulu. Yang penting kalian paham dulu sampai sini. Nih, udah sampai sini aja dulu ya. Ini ada di tahap sebelumnya. Ya kan? Coba kita cocokin yang ini, itu sama kan dengan yang ada di buku. Nah,
Oke ya, pokoknya teman-teman harus paham dulu sampai sini. Untuk jadi seperti yang terakhir itu untuk saat ini kita abaikan dulu gitu ya. Nah, ini ada jalan cepetnya. Kalau misalnya nggak mau satu-satu gitu, jalan cepetnya gimana? Jalan cepetnya gini, tadi kan hasil dari Z sama dengan E min beta epsilon ditambah E min 2 beta epsilon ditambah E min 3 beta epsilon, gitu kan. Nah, cara cepetnya untuk mencari energi adalah seperti ini. Kita tulis dulu epsilon, terus di sini Z. Kemudian kita kalikan ini, kita kalikan ini dengan ini dengan ini dengan ini, terus kita tulis di bawah gitu. Jadi ini kali ini kan ini 1 ya, berarti tulis aja E min beta epsilon ditambah sekarang ini kalikan ini, berarti 2E min 2 beta epsilon ditambah ini 3E min 3 beta epsilon. Udah selesai. Terus nanti Z-nya ditulis gitu. Z-nya ditulis yang ini. Pindahin ke sini. Udah selesai. Itu ya. Itu untuk yang partikel tak terbedakan dan antisimetri atau statistik Fermi-Dirac. Sekarang yang B itu ada partikel tak terbedakan dan simetri. Nah, tak terbedakan dan simetri itu masuk ke statistik Bose-Einstein. Nah, kalau sifatnya seperti itu ya kita harus memakai statistik Bose-Einstein. Statistik Bose-Einstein tadi memiliki ciri-ciri partikelnya tak terbedakan, gitu kan? Nih, tapi dia tidak ada larangan Pauli, jadi dia boleh deket-deket, gitu. Tadi kan ada 2 partikel dengan 3 keadaan, jadi kita bikin dulu 3 keadaannya dengan energi berapa? 0, epsilon, dan 2 epsilon seperti ini. Nah, karena dia partikelnya boleh deket-deket, berarti dia bisa di sini. Terus ini yang pertama, terus ini yang kedua, ini yang ketiga. Terus dia bisa, ya karena dia bisa deket-deket ya dia bisa juga dong jauh-jauh gitu kan. Terus ini. Di sini ya. Terus di sini dan di sini. Udah selesai. Kita hitung sekarang total dari energinya. Pokoknya kalau apapun yang dikalikan 0, dia pasti 0, tuh kan. Jadi ini 0, sekarang ini. Dia ada 2 partikel dengan energinya epsilon, berarti total energinya ya 2 epsilon. Yang ini 2 partikel, energinya 2 epsilon, berarti 4 epsilon. Yang ini berarti epsilon. Yang ini 2 epsilon. Ini epsilon ditambahkan 2 epsilon, berarti 3 epsilon gitu ya. Pokoknya kalau yang 0 kan 0, jadi yang ini bisa kita singkirkan aja. Sekarang kita cari fungsi partisi. Ingat tadi fungsi partisi adalah jumlah dari E min beta epsilonnya itu. Nah, kita mulai dari yang paling kecil. Yang paling kecil adalah energinya 0. Berarti energinya 0 ada 1 ya. Ada 1. Nih, ada 1. Berarti E min beta 0. Tuh ya. Ditambah sekarang yang epsilon ada 1, berarti E min beta epsilon. Terus ditambah lagi kita 2 epsilon, ada 1, ada 2.
berarti 2E min 2 beta epsilon ditambah sekarang 3 ada 1 berarti E min 3 beta epsilon ditambah 4 epsilonnya ada 1 berarti E min 4 beta epsilon. Nah, ini adalah fungsi partisi. Kalau teman-teman cocokin di halaman 151, yaitu jawabannya sama, tuh kan. Nah, oke, sampai sini aja itu udah bener ya, karena E pangkat 0 itu sama dengan 1, makanya nanti di situ ada 1 ditambahkan bla bla blanya ini gitu ya. Nah, tapi cukup sampai di sini itu juga udah bener kok. Tuh ya. Nah, itu adalah fungsi partisinya. Kemudian untuk selanjutnya mencari energi rata-rata sistem. Energi rata-rata sistem. Energi rata-rata sistemnya tadi yaitu E sama dengan, ya udah ya, kan tadi udah ketemu tuh cara gampangnya ya. Langsung aja kita tulis seperti ini, epsilon terus Z gitu kan. Nah, kita kalikan 0 dikalikan apapun adalah 0. Jadi ya udah, itu bisa kita abaikan. 0 dikalikan apapun adalah 0. Terus yang ini kita kalikan ke depan, berarti 1 kali 1. Ya udah, E min beta epsilon ditambah ini dikalikan ini, berarti 4 E min 2 beta epsilon ditambah ini kalikan, berarti 3E min 3 beta epsilon ditambah ini kalikan ini, jadi 4E min 4 beta epsilon per Z. Nah, Z-nya itu teman-teman tulis lagi ya. Tulis dengan ini. Itu kalau dilihat di halaman 152 ya, jawabannya pasti akan sama gitu. Ya. Gampang kan? Nah, yang terakhir, yang C. Coba kita lihat. C, partikel terbedakan atau partikel dapat dibedakan. Kalau partikel dapat dibedakan, berarti dia seperti ini ya, dapat dibedakan, partikel terbedakan. Nah, ini A, ini B. Berarti kita memakai kaidah dari statistik Maxwell-Boltzmann. Itu. Nah, dia ada 3 keadaan. Kalau dia ada 3 keadaan, kita tulis dulu seperti ini. Ya, dengan energi 0, terus epsilon dan 2 epsilon. Nah, karena dia bisa dibedakan, berarti kita nulisnya bukan AA, tapi AB. Ini yang pertama, terus ini yang kedua, terus ini yang ketiga, terus ini yang keempat, ini kelima, ya gitu ya. Terus bisa lagi seperti ini, itu. Terus bisa lagi seperti ini, dia kan bisa dibolak-balik ya. Terus bisa lagi seperti ini, bisa juga seperti ini. Gitu. Jadi dia bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
atau bisa teman-teman lihat di halaman 149. Nah, gitu ya. Sekarang kita cari nih masing-masing dari total energinya. Gitu. Ya total energinya ya sama aja kayak tadi. Berarti ini 0, terus yang ini 2 epsilon gitu kan. Dan seterusnya itu ngikutin yang tadi sudah saya jelaskan. Terus nanti juga dicari fungsi partisinya, terus cari juga energi sistem rata-rata gitu. Masih sama juga. Cuman kalau yang statistik Maxwell-Boltzmann dia seperti ini. Gitu ya. Nah, nanti jawabannya itu bisa dilihat di halaman 152. Oke. Jadi sebenarnya gampang, cuman untuk statistik kuantum ini dibutuhkan ketelitian yang sangat-sangat tinggi gitu ya. Nah, karena di sini melihat sifatnya, jadi bisa 3 cara, yaitu yang pertama statistik Maxwell-Boltzmann, terus statistik Bose-Einstein, dan yang ketiga ada statistik Fermi-Dirac, tergantung dari partikel tersebut memiliki sifat yang seperti apa. Oke, gitu ya. Semoga jelas dengan pemaparan saya hari ini. Untuk lebih terasah lagi, nanti saya akan memberikan tugas. Oke. Mungkin untuk pertemuan hari ini atau pertemuan semester ini saya akhiri sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.